Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romplia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih guys. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Aja Negara aneh, bisa-bisanya buat kolam renang besar gratis untuk rakyatnya. Taman bermain sebesar ini pun gratis. Negara macam apa ini? Kok dia nggak mikirin perasaan tukang parkir liar, orang-orang yang bisa ngambil pungli dari wisata? Apa dia juga nggak mikirin perasaan para pejabat yang pengen ganti mobil dinas baru, rumah baru? Anggaran buat fasilitas kayak gini pasti besar, harusnya dikasih ke mereka para pejabat. Masa dikasih ke rakyat? Luar biasa ya negara ini. Itu yang lu sindir itu negara mana? Konoha ya? Di sana mah nggak ada kayak gitu bang. Di sana mah nggak ada kayak gitu. Mementingkan perutnya sendiri tuh nggak ada. Tapi kalau di tempat kita, tempat-tempat kayak gitu ya, semacam KLCC ini, pasti ada juru parkir, ada parkirnya, parkir kena bayar, masuk kena bayar. Itu kena bayar, ini kena bayar, pasti semuanya bayar bang. Kalau di sana enggak kayak gitu, karena mereka tidak mementingkan perutnya sendiri, jadi gratis. Kalau di sini kan pemerintah itu kan pengennya tuh kenyang sendiri gitu. Jadi ya mau tidak mau ya semuanya harus bayar gitu bang. Itulah bedanya kita dengan mereka. Kita lanjut guys. Ternyata ini kalau gue pribadi sih dari awal Bobby Post ini ditemukan dan di launching, gue udah mengira dan gue udah ini pasti apa pemerintah itu ya pasti cari-cari alasan nih untuk tidak mengoperasikan Bobby Post ini agar ya seperti itulah pemerintah kita itu seperti itu. Mereka itu tidak suka kalau anak bangsanya dan negara kita punya produk-produk sendiri. Jadi kalau ada ide-ide dari masyarakatnya itu kalau nggak dipenjara, di sini tuh dipersulit. Coba Bahlil itu hari yang bilang mau mencampur apa etanol dengan petrol, minyak petrol atau bensin. Kenapa itu nggak diuji dulu? Kenapa nggak diuji? Katanya mereka mau contoh di Amerika katanya udah pakai 10 lebih daripada 10%. Itu di Amerika. Kenapa kita tidak membuat diuji dulu di Indonesia itu seperti apa? Apakah mesin-mesin yang di Indonesia ini
setara yang di Amerika atau tidak? Mesin-mesin motor, entah mobil atau kereta yang ada di sini setara enggak dengan yang di Amerika? Bisa enggak untuk mengelola etanol itu plus bensinnya itu? Kan harus gitu. Ini tiba-tiba anak bangsa kita punya penemuan baru tentang bensin atau minyak petrol. Suruh uji setidaknya 8 bulan. Mereka itu ya sudah meneliti itu lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan, untuk bisa membuat bensin ini gitu. Aduh, parah kan? Gimana menurut kalian guys? Ini apa ini? Indonesia hidupin. Ini di mana nih guys? Di mana ini? Aduh, emang laki-laki Indonesia tuh udah nggak ada ya? Atau ya udahlah lanjut guys. Aduh, malas gue bahas mereka. Lagian siapa sih yang ngirim video ini sama gue? Aduh, hebat. Mantan wapres aja. Hebat. Mantan wapres aja bisa diserobot tanahnya. Nah, iya, karena kita punya ada suratnya, ada sertifikatnya. Cepat-cepat dia mengaku. Itu perampokan namanya kan. Lahan seluas 16,4 hektar yang udah dibeli wakil presiden kita Yusuf Kala 30 tahun yang lalu tiba-tiba disikat PT Goa Makassar Tourism Development, anak perusahaan dari Lipo Group. Padahal tanah itu bersertifikat resmi dan udah dikuasai sah oleh JK. Tapi anehnya pengadilan malah memenangkan perusahaan tersebut tanpa pengukuran ulang dari BPN. JK akhirnya sampai turun langsung ke lokasi, pakai kemeja putih, raut wajahnya kesel sambil bertolak pinggang. Katanya, siapa yang gak kesel kan? Bukan cuma masalah hukum, tapi penghinaan buat masyarakat Bugis Makassar. Menteri ATR Nusron Wahid bilang eksekusinya bahkan belum sah. Tapi itu di lapangan, alat berat udah pada jalan duluan. Oh my god. Kalau orang sekelas JK aja bisa digituin, rakyat biasa gimana nasibnya? Kasus ini jadi sorotan karena bukan lagi borok lama. Mafia tanah makin lama makin berani main di belakang hukum. Iya benar. Masalahnya sekarang, kalau tanah bersertifikat aja bisa direbut paksa, masih bisa nggak kita percaya sama yang namanya bukti kepemilikan sah? Sekarang tuh lebih berhati-hati sebenarnya guys. Ini mantan wakil presiden aja itu tanahnya bisa diginiin sama oknum-oknum tertentu. Apalagi kita yang rakyat biasa coba. Makanya rakyat biasa itu meskipun mau gimana itu nggak akan menang lawan orang-orang itu. Ini mantan presiden loh guys, mantan presiden loh, bayangkan. Apalagi cuman kita rakyat kecil kan. Pantes saya rakyat kecil kita itu gampang kali kehilangan tanah milik mereka. Senang kali orang-orang itu ngambilnya. Ya gitu ya, ini mantan presiden aja digituin, apalagi kita yang rakyat kecil. Aduh, negara macam apa ini? Kacau Bray, oknum polisi mencoba menjebak ojol ini adalah orang paling jahanam. Semua berawal ketika ojol ini mendapatkan orderan berupa baju bayi di daerah Puskesmas Sukaraja. Namun, setelah melihat paketnya ojol pun mulai curiga. Dan ketika paket dibuka kecurigaannya pun benar. Terdapat satu klip sabu dan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Sontak, beliau langsung kaget dan mencari teman-temannya untuk menjadi saksi. Setelah itu beliau menghubungi sang penerima paket jika motornya sedang trouble dan meminta sang penerima paket untuk bersabar menunggunya. Padahal ojol ini langsung menuju BNN untuk melaporkan apa yang terjadi padanya. Singkat cerita, ojol ini ditemani beberapa anggota BNN untuk mengantar paket tersebut sesuai alamat di aplikasi. Setelah sampai tujuan, terjadilah penggeledahan oleh anggota BNN. Namun, tidak lama kemudian datang seorang kelompok tidak dikenal turun dari mobil dan bernegosiasi dengan anggota BNN. Setelah negosiasi dilakukan, anggota BNN mengatakan kepada ojol ini jika dirinya hampir saja menjadi korban jebakan. Dan faktanya orang yang menerima paket tersebut seorang anggota oknum polisi. Ini polisi, oknum polisi, jebak ojol. Aduh, ojek online guys. Nasib baik si abangnya itu pinter dia, pandai dia.
Dia curiga terus pergi ke Badan Narkotika Nasional. Jadi polisi yang ngurus-ngurus narkoba lah guys gitu. Bagus bang, ini bagus. Waduh, jadi hati-hati teman-teman ojek online maupun ya GrabCar atau GrabFood gitu. Ini bahaya ini kayak gini nih. Nanti kalau misalnya abang ini kena razia, kena apa itu namanya guys? Operasi di jalan, operasi jalan atau lobrok gitu kan. Kan abang ini yang kena kan nantinya. Aduh, kasihan. Diperalat mereka. Ini udahlah oknum polisi yang jebak. Aduh, kok bisa nih? Seharusnya ya, negara kita itu harus punya undang-undang kalau polisi, atau pejabat negara gitu yang bermain di narkoba, yang membuat kejahatan lah gitu. Harusnya hukumannya itu lebih berat daripada warga sipil, warga biasa gitu. Harus ada undang-undang seperti itu sebenarnya, guys. Kalau enggak, yang hukuman mati gitulah. Sekalian kan, aduh, seenaknya aja loh. Pejabat-pejabat kita itu menyalahgunakan pangkatnya gitu, menyalahgunakan dirinya sebagai karena dia polisi, karena dia tentara, karena dia ini gitu. Kadang seenaknya aja buat kejahatan gitu. Seakan-akan mereka itu kebal hukum gitu. Jadi harus ada undang-undang yang kalau pejabat negara itu yang membuat jahat itu hukumannya lebih lebih berat lah daripada warga sipil seharusnya. Gimana? Kalian setuju nggak guys? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salawat guys.